Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dela Wegabitato Adila, NIM 1611241009. Saya dari Prodi D4 Analis Kesehatan, kelas reguler A dan kelompok 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Oke, pertama-tama saya akan membahas tentang pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa yang penting di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Dilihat dari kedudukannya dalam khazanah kehidupan berbangsa dan bernegara, bahasa Indonesia memiliki dua pengertian, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional didasarkan pada Sumpah Pemuda tanggal 24 Oktober 1928, terutama bukti ketiga yang berbunyi, kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Sementara dalam kedudukan bahasa Indonesia sebagai negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Adapun sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang, dimulai dari bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak abad ke-7 di Asia Tenggara. Berikut adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah bahasa Indonesia. Yang pertama, peristiwa zaman Sriwijaya. Bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa kebudayaan seperti dalam buku pelajaran agama Buddha. Peristiwa kedua, penyebaran agama Islam. Bahasa Melayu menyebarkan ke seluruh Nusantara bersama dengan penyebaran agama Islam. Peristiwa ketiga, Kongres Pemuda 1926. Para pemuda mempermasalahkan sebutan Bahasa Persatuan Indonesia. M. Tabrani mengusulkan bahasa Melayu diganti dengan istilah bahasa Indonesia dan disetujui pada tanggal 2 Mei 1926. Peristiwa keempat, Kongres Bahasa Indonesia I. Kongres ini diadakan pada 26 sampai 28 Juni 1938 di Solo, Jawa Tengah. Peristiwa selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 36, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa negara pada 18 Agustus 1945. Yang terakhir, peristiwa Ejaan Republik. Ejaan Republik ditetapkan sebagai pengganti ejaan Van Opuijjen pada 19 Maret 1947. Selanjutnya, sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai lambang kebanggaan nasional, sebagai lambang jati diri atau identitas nasional, sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya, sebagai alat perhubungan antar budaya dan antar daerah. Adapun kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, yaitu sebagai bahasa resmi negara, sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan, sebagai perhubungan pada tingkat nasional, baik untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan kepentingan pemerintahan. Yang terakhir, sebagai bahasa resmi di dalam kebudayaan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Selanjutnya, ragam bahasa Indonesia. Ragam bahasa Indonesia dapat dilihat dari 4 segi, yaitu segi sarana pemakaiannya, kedua segi situasi pemakaiannya, ketiga segi norma pemakaiannya, keempat segi bidang pemakaiannya. Sekian dari saya, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.